Baik, teman-teman, minggu lalu kita sudah membicarakan terkait dengan medium fermentasi ya. Jadi seperti yang disampaikan minggu lalu bahwa media fermentasi itu memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Mulai dari bagaimana dia meningkatkan aktivitas pertumbuhan dari mikroba, menaikkan konsentrasi, mudah untuk diperoleh gitu ya, sustainability-nya tinggi gitu ya, kemudian tidak bermasalah pada proses pemisahan nanti ya, termasuk pengolahan limbahnya gitu ya. Dan yang pasti memformulasi media itu suatu keharusan gitu ya, karena ini berkaitan dengan pertumbuhan dari mikroba itu sendiri gitu ya. Jadi mikroba itu akan memberikan aktivitas pertumbuhan yang optimal apabila dia memiliki atau mendapatkan formulasi media yang pas gitu ya, yang sesuai gitu, yang optimal gitu ya. Oke, baik. Nah, kemarin juga disampaikan terkait dengan beberapa komponen yang diperlukan ya dalam media fermentasi, mulai dari sumber karbon, sumber nitrogen, sumber vitamin dan sebagainya gitu ya. Dan di situ juga bisa kita kelola gitu ya, supaya dia bisa menghasilkan atau kita bisa memperkirakan produk yang akan kita hasilkan itu akan seberapa banyak dengan adanya stoikiometri gitu ya, stoikiometri pertumbuhan mikroba gitu ya. Jadi media yang kita gunakan itu kan adalah media kimia ya. Sebenarnya kan dia basisnya adalah kimia, sehingga dia bisa dihitung berapa produk yang akan dihasilkan gitu. Ya, kecuali kita ke mikrobanya ya, tapi kalau ke dalam hasil gitu ya, itu bisa kita perkirakan ya, asal kita sudah melakukan optimasi sebelumnya. Oke, baik. Nah, sebagai tambahan untuk media fermentasi itu ada beberapa hal yang ditambahkan dalam suatu media fermentasi untuk mengatur atau mengkontrol, mendrive gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, produk apa yang mau kita hasilkan gitu ya. Oke, ada beberapa perlakuan atau senyawaan kimia yang ditambahkan gitu ya. Bisa senyawaan kimia, bisa yang lain-lain, tapi pada umumnya adalah senyawaan kimia gitu ya. Yang pertama itu namanya prekursor, kemudian nanti kalian akan kenal dengan istilah inducer, kemudian inhibitor sama elicitor. Nanti satu lagi namanya anti-foam ya, anti busa ya. Oke, baik. Kita bahas yang pertama. Apa yang disebut dengan prekursor ya? Jadi prekursor itu guys, itu adalah suatu senyawaan senyawa kimia ya, senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam media fermentasi. Ingat ya, ada media fermentasi, kemudian kita tambahkan senyawa kimia di situ. Dan senyawa kimia ini nanti akan bisa berikatan dengan molekul produk yang dihasilkan dari proses fermentasi. Minggu lalu saya sempat menyampaikan produksi penisilin gitu ya, penisilin G ya, dari penicillium. Nah ini chrysogenum gitu ya, penicillium chrysogenum. Dalam proses pembuatan penisilin G, ini bukan penisilin ya, tapi penisilin G ya. Maka di dalam proses tersebut, di dalam medianya itu ditambahkan dengan vinyl acetic acid di situ. Ya, atau kita sebut disingkat dengan PAA ya kemarin ya. Kalau ini mungkin kita flashback kembali ke sini. Nah, ini ya. Di sini ada PAA di sini. Jadi pada saat kita menumbuhkan penicillium gitu ya, penicillium itu ditambahkan gula sebanyak sekian gitu ya. 10/6 C6H12O6 gitu ya. Kemudian ada amonia di situ, tambahkan oksigen. Jadi berarti dia aerobik gitu ya. Kemudian dia tambahkan asam di sini dan PAA di sini ya, C8H8O2 ini ya. Maka wajarnya penicillium itu tanpa adanya PAA itu akan menghasilkan penisilin. Ya, penisilin. Tapi dengan adanya PAA, penisilin ini kemudian bereaksi ya, bereaksi menghasilkan penisilin G namanya.
ya, penisilin G. Biasanya produk ini dilakukan gitu ya untuk menaikkan aktivitas dari penisilin ya, yang mungkin sebelumnya mulai ada resistensi di situ ya. Kita tahu bahwa penisilin itu adalah antibiotik ya. Maka antibiotik ini ada kalanya gitu ya untuk beberapa orang itu kemudian dia mengalami resistensi ya. Kenapa kok resisten? Itu biasanya karena tidak tuntas pada pengobatannya gitu ya. Misalnya dijatah harusnya 10 hari atau 10 tablet itu habis gitu ya. Namun dia tidak habiskan gitu ya. Itu nanti bisa menyebabkan resistensi. Ya. Atau kita terlalu sering mengkonsumsi antibiotik itu, maka nanti lama-lama mikrobanya itu akan kalau antibiotiknya tunggal gitu ya, itu lama-lama mikrobanya akan mampu melakukan evolusi gitu ya, dia bisa mengubah atau meng-create ya tubuhnya gitu supaya dia tahan terhadap antibiotik tersebut gitu ya. Oke, itu salah satu fungsi dari penisilin G ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, PAA di sini kita katakan sebagai prekursor. Ya. Prekursor. Prekursor itu senyawa yang ditambahkan supaya nanti jadi produk lain gitu ya. Ya. Mungkin kalau kalian kenal dengan sabu-sabu gitu ya, maka ada senyawa prekursor. Nah, senyawa prekursor ini bukan senyawa utama, tapi dia tidak diperbolehkan untuk dijual bebas gitu ya, karena dia nanti bisa direaksikan dengan senyawa utamanya sehingga dia menghasilkan psikotropik ya, senyawa-senyawa psikotropika gitu ya, yang tidak bagus tentunya gitu ya. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya, contohnya ya teman-teman yang dikatakan dengan yang kita sebut dengan prekursor. Oke, jadi prekursor itu adalah senyawaan kimia. Ya, senyawaan kimia yang ditambahkan ke dalam media fermentasi. Ya, supaya nanti dia berikatan dengan produk. Produknya apa? Penisilin dalam hal ini. Ya, penisilin itu nanti akan bereaksi dengan PAA menghasilkan penisilin G, gitu ya. Jadi nanti PAA ini terikat pada rantai samping molekul penisilin membentuk penisilin G. Ya, paham ya di sini ya? Nanti kita bedakan dengan yang inducer, inhibitor, elicitor gitu ya, supaya nggak bingung nanti ya. Jadi kalau kalian punya kasus-kasus penambahan sesuatu ke dalam media fermentasi, maka kalian bisa mengkategorikan apakah ini disebut dengan prekursor, inducer, inhibitor, atau elicitor ya. Oke, jadi tujuannya di sini ada sintesis jadinya ya teman-teman. Jadi mengubah gugus atau melakukan sintesis senyawa yang sudah ada menjadi senyawa lain gitu ya. Jadi sintesis itu tidak selalu menggunakan reaksi-reaksi kimia konvensional gitu ya, tapi juga bisa dilakukan oleh mikroba. Biasanya mikroba ini melakukannya karena ada bantuan enzim situ ya. Nah, enzim-enzim tertentu itu bisa mengakomodasi proses sintesis ini. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung menyela gitu ya, nggak perlu nunggu saya sampai selesai. Baik, yang kedua itu ada yang namanya inducer. Tadi kita kenal namanya prekursor, sekarang inducer. Induksi ya, inducer ya. Jadi dia penginduksi, diinduksi. Mungkin kalau kalian kenal senyawa-senyawa penginduksi pada saat kimia organik mungkin tidak heran dengan ini ya. Inducer ya. Jadi inducer ini dia juga senyawaan kimia ya. Kalau semuanya pasti senyawa kimia ya. Cuma di sini adalah senyawa kimia sintetik maksudnya di sini ya. Jadi senyawa kimia atau senyawa yang bersifat menginduksi sistem biosintesis produk enzim. Jadi inducer ini ditambahkan untuk menyebabkan enzim itu keluar, ya. Jadi ditambahkan supaya enzim, jadi produk yang kita inginkan dalam hal ini adalah enzim. Kalau yang pertama tadi bisa kita katakan metabolit atau bisa kita katakan biotransformasi.
ya, biotransformasi ya, produk-produk biotransformasi. Nah, kalau di sini produk yang diinginkan itu adalah enzim. Nah, inducible enzim itu hanya disintesis untuk merespon adanya inducer di lingkungan. Ya, jadi mirip guys ya, antibody gitu ya. Jadi kalau ada benda asing gitu ya, maka kemudian kita tuh dipaksa untuk tubuh kita tuh akan merespon dengan cara membentuk senyawa baru di mana enzim-enzim yang tadinya mungkin inaktif gitu ya, atau tidak terlalu dominan bekerjanya itu menjadi lebih aktif gitu ya. Jadi di sini enzimnya itu akan berusaha untuk dikeluarkan lebih banyak gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan itu enzim-enzim ekstraseluler. Enzim itu kan ada dua ya, enzim intraseluler, ada enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler itu artinya enzim yang ada di dalam sel. Dia tidak pernah dikeluarkan, jadi memang dia bekerjanya di dalam sel. Sel makhluk hidup itu sendiri gitu ya. Contoh misalnya, wah agak susah ya kalau jadi enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme ya, dengan metabolisme yang ada di dalam mikroba tersebut gitu ya. Nah, kalau yang enzim ekstraseluler itu adalah enzim yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut untuk biasanya yang sering dilakukan adalah menghidrolisis gitu ya. Melakukan reaksi hidrolisis sehingga senyawa-senyawa yang besar yang ada di dalam media gitu ya. Itu kemudian menjadi kecil-kecil sehingga kemudian bisa diambil gitu ya ke dalam sistem selnya gitu ya, sehingga kemudian dia memperoleh senyawa yang diinginkan. Gitu ya. Jadi biasanya berupa substrat enzim atau senyawa yang strukturnya berdekatan. Contoh misalnya ya. Atau tujuan yang lain dari induser itu agar enzim tetap disintesis selama fermentasi, jadi dia tidak kemudian berhenti, tapi dia selama proses fermentasi itu ada terus gitu ya. Kemudian substrat induser harus selalu ada dalam medium fermentasi. Jadi senyawaan kimia yang kita tambahkan itu harus ada di dalamnya gitu ya. Ini contoh nih. Saya ingin memproduksi alfa amilase, ya alfa amilase. Tahu alfa amilase ya teman-teman ya? Mungkin kenal ketela rambat ya. Ketela rambat itu ada beberapa jenis. Ada yang warna ungu, ada yang warna putih gitu ya. Ada yang warnanya orange gitu ya. Lebih manis mana tuh biasanya kalau di antara 3 ketela rambat itu? Ayo teman-teman, ada pernah tahu nggak? Yang madu, Pak. Yang ungu ya? Yang kuning, Pak. Orange. Yang oranye apa yang ungu jadinya nih? Orange. Orange, Pak, yang kayak ubi ini cilembu. seringan makan ubi cilembu kayaknya nih. Ya. Jadi biasanya senyawa ada yang beberapa riset itu justru yang warna ungu ya yang lebih manis gitu ya, lebih manis dibandingkan dengan oranye. Oranye itu punya kemanisan juga, lebih manis juga gitu ya dibandingkan dengan yang putih gitu ya. Kalau kita beli gorengan gitu ya, kalau yang dipakai itu kan seringnya adalah yang orange gitu ya, karena yang ungu itu biasanya dibuat olahan. Ya, yang oranye itu masih belum dibuat olahan. Nah, ini bisa dijadiin PKM nih ya. Jadi yang ungu itu biasanya buat kayak kue semprong atau campuran-campuran makanan-makanan untuk cendol atau bubur gitu ya. Itu biasanya menggunakan ubi yang ungu. Kenapa kok menggunakan ubi yang ungu? Jarang sekali kita menggunakan yang lain gitu ya. Itu karena rasa manisnya lebih tinggi. Sedangkan yang oranye itu memang manis gitu ya. Kecuali ubi cilembu ya. Ubi cilembu itu pengecualian ya, itu tidak satu golongan dengan yang kita bahas tadi gitu ya. Itu memang manis gitu ya, manis. Nah, kenapa kok bisa manis di situ? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok manis? Kenapa sama-sama ubi, tapi yang ungu itu lebih manis?
yang oranye itu sedikit lebih manis gitu dibandingkan dengan yang ungu. Kemudian yang putih itu kurang manis. Ada yang tahu nggak? Manis itu disebabkan oleh apa? Gula, Pak. Gulanya apa? Apa senyawa spesifiknya gulanya? Gula monosakarida, oligosakarida, disakarida, atau apa? Poli paling, Pak. Oh, poli. Poli kok manis? Oh, berarti Poli monosakarida. monosakarida. Mono. Ya. Roti itu ketika di mulut belum manis. Tapi ketika kita kunyah, karena ada enzim di situ ya, kita makan ya. Karena ada enzim petialin gitu ya, atau nama lainnya adalah alfa amilase, maka pati atau starch gitu ya, itu akan menghasilkan atau dihidrolisis oleh alfa amilase di situ. Ya. Yang tadinya pati itu adalah ikatan glikosidik 1,4 gitu ya. Glikosidik gitu ya. Itu panjang gitu. Gula-gula gitu ya. Nah, atau monosakarida tadi atau glukosa. Nah, glukosa ini terpotong-potong. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bisa tahu kenapa kok lebih manis di dalam ubi cilembu atau ubi ungu gitu ya. Itu karena kandungan enzim alfa amilasenya itu lebih besar dibandingkan dengan jenis ketela yang lainnya. Ya, lebih besar. Nah, karena lebih besar gitu ya, maka kemudian dia menghidrolisis lebih banyak. Ya. Oke. Karena akhirnya kemudian gula yang dihasilkan itu lebih banyak juga gitu ya. Maka kemudian rasa manis itulah yang muncul di situ ya. Nah, kalau di sini kalau kita menggunakan ubi cilembu, kita isolasi, itu kita cukup lama untuk mendapatkan enzim alfa amilasenya ya guys. Karena untuk menumbuhkan ubi itu tidak cepat gitu ya. Maka enzim alfa amilase itu bisa kita produksi dari mikroba. Ya. Jadi tidak selalu dengan menggunakan tanaman gitu ya. Walaupun alfa amilase juga ada di tanaman. Di tubuh kita juga ada alfa amilase, tapi kan nggak mungkin kita mengisolasi ludah gitu ya kan ya. Itu percobaan percobaan yang menyiksa nanti ya kalau kita mengisolasi alfa amilase dari ludah gitu ya. Oke. Jadi kita pakai apa nih? Pakai mikroba yang juga mengandung alfa amilase. Salah satu contohnya itu adalah Aspergillus. Aspergillus ini salah satunya itu ada di dalam pembuatan kecap. Jadi sebelum dibuat sari kedelai dari kecap gitu ya, kedelainya itu difermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan Aspergillus, ya Aspergillus. Jadi bukan dengan menggunakan Rhizopus ya. Kalau Rhizopus itu untuk jadi tempe ya. Nah kalau Aspergillus ini nanti jadi teksturnya adalah nanti akan warna agak kehitaman gitu ya. Dan warnanya lebih saucy gitu ya, saus. Ya, jadi saubin gitu ya. Nanti arahnya ke saus. Ya, jadi Aspergillus ini dia memiliki enzim alfa amilase. Ya. Alfa amilasenya itu biasanya dikeluarkan dari tubuh dari Aspergillusnya. Ya. Aspergillus ini golongan jamur juga sama dengan Rhizopus ya. Jadi dia kayak jamur gitu ya. Kemudian di akarnya itu nanti dia akan melepaskan alfa amilase ke dalam medianya. Karena Aspergillus itu kan nggak punya gigi guys gitu ya. Jadi kalau untuk makan media, kalau langsung starch-nya, pati ya, patinya itu nggak bisa masuk ke dalam porinya gitu ya. Maka dia harus hancurkan terlebih dahulu dengan cara dia mengeluarkan enzim dari akarnya itu, gitu ya. Mengeluarkan enzim, dalam hal ini adalah enzim alfa amilase, karena senyawa yang ada di dalamnya adalah amilum, gitu ya. Senyawa yang atau media yang ada di dalamnya gitu ya, itu adalah amilum, starch gitu ya, amilum. Nah, amilum itu berarti enzimnya untuk menghidrolisis namanya amilase. Ya. Nah, bagaimana supaya enzim alfa amilasenya ini lebih banyak lagi untuk dikeluarkan? Maka kita tambahkan amilum yang banyak di dalam medianya gitu ya, supaya enzimnya itu nanti akan keluar ke dalam media nanti. Maka di dalam medianya itu akan penuh dengan alfa amilase nanti, gitu ya.
Maka setelah selesai nanti kita pisahkan, kita inaktifkan mikrobanya, kemudian atau kita matikan gitu ya. Kemudian kita ambil enzimnya yang ada dalam media. Nanti medianya kita ambil, kemudian kita isolasi enzimnya doang gitu ya. Nah, begitu caranya ya. Jadi kita memancing atau menginjus gitu ya. Memancing mikroba itu untuk memproduksi enzim yang kita inginkan tadi. Ya, kalau kita menggunakan media biasa yang mungkin kandungan amilumnya tidak terlalu banyak, maka ya alfa amilase yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah amilum yang ada di dalam media gitu ya. Tapi kalau kita ingin memperoleh alfa amilase lebih banyak gitu ya, maka kita tambahkan pati di situ supaya memancing atau merangsang si aspergillusnya itu untuk mengeluarkan alfa amilase, gitu ya. Berarti siapa yang jadi inducer di sini? Siapa? Ayo, siapa? Aspergillus, Pak. Yang jadi inducer. Aspergillus itu kan mikrobanya. Amilum, Pak. Amilum. Alfa amilase. Amilum. Amilase itu enzimnya yang mau kita produksi. Ya. Coba dilihat yang pertama itu senyawa yang ditambahkan ke dalam media gitu ya. Kemudian dia bersifat menginduksi mikrobanya, biosintesis ya, untuk memproduksi apa? Memproduksi enzim. Jadi enzim itu produk. Ya. Enzim itu produk. Kenapa? Bacillus. Bacillus nanti belum dibahas gitu. Ya. Kita baru membahas alfa amilase dari Aspergillus. Ya. Tadi siapa yang sampaikan tadi? Kartika kali ya? Amilum ya, Kartika ya? Iya, Pak. Ya, amilum ya. Jadi amilum ini yang menjadi senyawa kimia yang bersifat inducer tadi. Saya kan pengen mendapatkan alfa amilase banyak gitu ya. Supaya keluar banyak, maka saya tambahkan amilum di situ atau starch di sini ya. Nanti saya ganti tuh, enggak starch deh. Saya ganti amilum nanti atau pati lah ya, pati. Jadi siapa senyawa inducernya? Pati itu ya atau starch itu ya. Oke. Contoh yang lain. Saya punya mikroba namanya Bacillus subtilis ya. Bacillus subtilis ini biasanya ini mikroba ini bakteri ya. Bakteri. Nah, bakteri ini biasanya dicampurkan ke dalam proses pembuatan malt ya di terigu gitu ya. Di terigu ada minuman-minuman tertentu gitu ya yang menggunakan Bacillus subtilis itu untuk mengeluarkan enzim alfa amilase juga, tapi dari maltosa. Ya. Amilum sama maltosa berbeda gitu ya. Nah, jadi dia juga mengeluarkan alfa amilase. Nah, jadi sumbernya berbeda nih. Kalau Aspergillus itu pakai pati untuk mengeluarkan enzim alfa amilasenya, tapi kalau untuk Bacillus subtilis untuk mengeluarkan alfa amilasenya itu menggunakan maltosa. Ya. Karena enzimnya spesifik di maltosa di situ gitu ya, Bacillus itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi masing-masing mikroba itu nanti perlakuannya akan berbeda gitu ya. Atau mau mengeluarkan enzim selulase nih dari trichoderma. Trichoderma ini juga semacam jamur juga, warnanya agak keorenan gitu ya. Biasanya ada di buah atau di kayu-kayuan gitu ya yang ditumbuhi jamur gitu ya. Nah, supaya ini tidak kemudian kita tumbuhkan di kayu gitu ya, tapi kita tumbuhkan di suatu media ya. Saya ingin mendapatkan selulase dari trichoderma gitu ya. Viridae. Nah, maka supaya selulase yang dikeluarkan itu banyak, maka saya tambahkan selulosa di situ. Ya, selulosa. Gitu ya. Saya seringkali melakukan isolasi dari enzim teman-teman, enzim ekstraseluler ini karena lebih mudah pemisahannya. Saya tidak perlu memecahkan sel terlebih dahulu, saya cukup mengambil medianya kemudian kita isolasi enzimnya. Selesai. Ya. Tapi kalau kita mau mengambil enzim dari dalam mikroba gitu ya, itu kita harus ada proses mengembangkan mikrobanya sebanyak mungkin, kemudian nanti mikrobanya itu kita pecah dulu gitu ya supaya isinya itu keluar semua, sitoplasmanya di mana di dalamnya ada enzim itu. Dan enzimnya
lebih beragam gitu ya, lebih banyak gitu ya. Jadi kita agak sulit untuk memisahkannya. Maka biasanya industri itu lebih suka mengisolasi enzim ekstraseluler karena dia enzim yang tidak dibutuhkan itu kan tetap ada dalam mikrobanya gitu ya. Sedangkan enzim ekstraseluler itu kan spesifik, tergantung media yang kita tambahkan gitu ya. Maka makin spesifik media yang tambahkan, makin spesifik enzim yang dikeluarkan gitu. Itu ya teman-teman ya. Saya belum melakukan untuk yang mikroba gitu ya. Saya seringnya menggunakan tumbuhan tingkat rendah gitu ya. Bukan merendahkan tumbuhan, tapi tumbuhan itu belum lengkap secara klasifikasi tanaman gitu ya menurut manusia gitu ya. Tapi kalau menurut Allah itu sudah sangat lengkap gitu ya. Masing-masing karakter masing-masing makhluk hidup itu kan punya karakter tersendiri gitu ya. Ini hanya ketika pengelompokannya sama-sama tumbuhan gitu ya. Jamur itu kan tumbuhan juga. Nah, tahu mungkin pernah ke jamuran, di situ ada backlog ya, kayak plastik yang isinya serutan kayu gitu ya. Serbuk kayu itu yang kemudian ditumbuhi dengan jamurnya gitu ya. Nah, serutan kayu ini yang sudah ditumbuhi jamur, kemudian jamurnya banyak ya, itu ketika sudah panen itu kan biasanya dibuang. Padahal menurut saya itu kandungan enzim selulasenya itu cukup banyak ya. Jamur itu kan kalau mau makan serutan kayu itu kan nggak bisa ditelan langsung gitu ya. Maka dia biasanya mengeluarkan enzim selulase supaya nanti kayunya itu, selulosa yang ada dalam kayu itu kemudian bisa diambil gitu ya. Digunakan untuk menghidrolisis menghasilkan gula gitu ya, monosakarida, glukosa misalnya ya. Nah, kemudian enzimnya kan tertinggal di backlognya itu, di medianya itu ya, di backlognya itu. Maka saya ambil backlognya ini. Kemudian saya isolasi enzimnya, saya gunakan untuk pembuatan bioetanol gitu ya. Jadi enzimnya itu saya gunakan untuk menghidrolisis kayu-kayu atau sampah-sampah yang mengandung selulosa lainnya gitu ya, menggunakan ekstrak ini. Dan cukup efektif. Ya. Kemarin saya imobilisasi itu enzimnya, saya masukkan enzimnya ke dalam alginat gitu ya. Jadi semacam gel gitu. Nah, itu nanti gelnya bisa digunakan berturut-turut gitu ya, terus-menerus gitu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Yang kedua ini ya. Jadi yang pertama tadi ada prekursor, senyawa kimia yang ditambahkan kemudian dia bereaksi dengan metabolit. Ya. Kalau inducer itu adalah senyawa kimia yang ditambahkan untuk menginduksi dikeluarkannya terjadinya biosintesis produksi enzim. Jadi produknya adalah enzim. Kalau yang tadi adalah kalau prekursor itu produknya adalah senyawaan kimia baru gitu ya, jadi sintesis gitu ya. Kalau ini enzim yang diproduksi. Ya, paham ya? Inducer. Oke, next. Nah, inhibitor dari kata-katanya saja saya yakin kalian sangat paham ya. Dulu kalau belajar kimia atau kinetika kimia gitu ya, atau kimia kinetika gitu ya, maka inhibitor itu kan lawan dari katalisator ya. Enzim sendiri adalah katalisator gitu ya. Maka supaya enzim ini bisa kita hentikan aktivitasnya, maka kita bisa tambahkan dengan menambahkan senyawaan kimia di mana sifatnya adalah mengalihkan atau menghentikan reaksi. Gitu ya. Jadi intinya gini. Jadi senyawa inhibitor itu adalah senyawa kimia yang bersifat mengalihkan reaksi metabolisme. Jadi harusnya arahnya ke sana, ini saya hentikan, dia belok ke sana, gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga yang dihasilkan itu yang tadinya bisa lebih dari satu produk gitu ya, itu hanya spesifik nanti yang dihasilkan. Ya. Sehingga nanti produksinya akan lebih banyak yang senyawaan yang kita inginkan gitu ya. Contoh nih misalnya nih. Jadi saya ingin mengubah gliserol menjadi asetaldehid. Ya.
Jadi ini teman-teman. Jadi biasanya gliserol ini bisa kita kita produksi dari gula gitu ya. Saccharomyces itu makannya kan makan gula, jadi glukosa. Biasanya Saccharomyces cerevisiae, atau kalau kalian kenal kalian lebih kenal ragi tape atau ragi roti gitu ya. Di dalamnya yang paling dominan itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Biasanya kalau ada gula, maka yang dia produksi itu adalah etanol. Ya. Dia jadi etanol. Kenapa kok jadi etanol? Karena dalam prosesnya itu dia memproduksi asetaldehid terlebih dahulu. Ya. Jadi Saccharomyces itu memproduksi asetaldehid itu kan C-nya C2 ya, tapi aldehid ya. Nanti kalau dia terreduksi asetaldehid itu akan menghasilkan etanol. Nah, maka supaya tidak terbentuk etanol, tapi nanti endingnya adalah gliserol gitu ya, maka reaksi yang memproduksi asetaldehid itu supaya tidak jadi etanol gitu ya, tapi menjadi yang lain ya, menjadi gliserol, itu kita hambat ya. Jadi enzim yang mengubah gula menjadi asetaldehid gitu ya, itu kita hambat, kita inhibit ya. Dengan cara apa? Dengan penambahan sodium bisulfit ya. Maka nanti Saccharomyces itu tidak akan mengubah gula menjadi etanol karena senyawa intermediate-nya ini aldehid ya. Aldehid itu kan senyawa intermediate-nya. Jadi gini kalau digambarkan ya. Jadi kalau saya ganti warna deh, ganti warna kuning. Kalau saya punya glukosa ya. Kalau saya tambahkan dengan SC, Saccharomyces cerevisiae gitu ya, maka nanti dia akan menghasilkan terlebih dahulu asetaldehid. Asetaldehid itu kan C, ini CH3, ini C, kemudian O, R, ini H ya. Ini O, gitu ya. Ini namanya asetaldehid. Jadi C-nya 2, ya, tapi dia aldehid. Ya. Nah, ini normalnya ya. Nah, nanti ini akan mengalami reduksi, itu menghasilkan etanol CH3, CH2, OH, gitu ya. Jadi aldehidnya mengalami reduksi gitu situ ya. Nah, maka supaya dia nanti dialihkan menghasilkan tidak menghasilkan alkohol gitu ya. Jadi jalur normalnya kan etanol, Saccharomyces itu menghasilkan alkohol atau etanol gitu ya. Maka jalur ini kita hapus gitu ya. Kita hapus supaya nanti dia jadinya ke gliserol. Ya, ke gliserol. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dengan cara apa? Dengan menambahkan sodium bisulfit ini. Sodium bisulfit itu menghambat enzim yang menghasilkan asetaldehid. Sehingga kalau asetaldehidnya dihambat, maka tidak ada produksi etanol, ya. Maka kemudian dia dialihkan menghasilkan gliserol jadinya. Itu ya teman-teman ya. Kita kan selalu kalau menghasilkan gliserol itu kan dari proses transesterifikasi dari minyak gitu ya biasanya ya. Tapi dengan bantuan mikroba kita bisa meredesain atau merekayasa supaya Saccharomyces itu tidak menghasilkan etanol tapi justru menghasilkan gliserol. Ya, maka senyawaan dalam hal ini adalah sodium bisulfit itu kita katakan sebagai inhibitor. Gitu ya. Definisi dari inhibitor itu juga dikatakan sebagai senyawaan yang digunakan untuk meningkatkan produksi metabolit target ya dan menekan produksi yang tidak diinginkan ya. Contoh nih misalnya nih. Ada mikroba namanya Streptomyces aureofaciens ya. Normalnya dia menghasilkan
klor tetrasiklin. Ya. Dia menghasilkan klor tetrasiklin di sini. Nah, padahal kita inginnya tetrasiklin, tidak ada Cl-nya, tidak ada klornya. Nah, kita biasanya tambahkan bromid nanti ya, namanya inhibitor klorinasi bromid, bromida gitu ya. Itu ditambahkan ke dalam media gitu ya, sehingga nanti Streptomyces aureofaciens itu tidak menghasilkan klor tetrasiklin, tapi langsung menghasilkan tetrasiklin. Ya, tetrasiklin tahu ya, antibiotik juga ya tetrasiklin. Kalau saya dulu luka gitu ya, itu biasanya lukanya itu ditaburi dengan tetrasiklin ya dalam bentuk powder gitu ya. Tapi sekarang sudah dalam bentuk salep sekarang. Jadi bisa lebih, kalau zaman dulu wah, itu apa saja yang bisa digunakan ya itu digunakan gitu ya. Tapi sekarang sudah ada sediaan salep gitu. Ya. Oke, itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi mengalihkan. Sebenarnya sama aja yang di atas ya. Kalau yang di atas itu menghambat, sebenarnya dia ada jalur tertentu gitu ya. Kemudian kita potong, kita alihkan yang lain. Kalau ini juga sama ya, sebenarnya dia menghasilkan klor tetrasiklin supaya tidak ada klornya, maka dia tambahkan inhibitor klorinasi bromid itu. Dalam hal ini bromid ya. Itu nanti akan si Streptomyces-nya itu akan menghasilkan tetrasiklin. Ya. Atau yang lain ya, ada istilah lain kalau inhibitor itu juga mempengaruhi senyawa yang bisa mempengaruhi struktur dinding sel sehingga meningkatkan permeabilitas sel gitu ya, dinding sel gitu ya, untuk melepaskan metabolit gitu ya. Misalnya dalam produksi glutamat ya, dengan adanya penisilin ya, itu membrannya itu akan lebih besar nanti pori-porinya gitu ya. Jadi penisilin itu untuk membunuh bakterinya itu sebenarnya dengan menghancurkan membran sebenarnya ya. Ini dengan kadar tertentu gitu ya, itu nanti dia hanya membuka saja gitu ya, sehingga nanti produksi asam glutamat ya. Jadi dia menghambat permeabilitas dari dinding sel sebenarnya gitu ya. Jadi mikrobanya itu kalau normal itu dia agak seret untuk menghasilkan atau mengeluarkan asam glutamat gitu ya. Tapi dengan penambahan penisilin, dia dihambat aktivitas permeabilitas dari membran itu, sehingga asam glutamatnya mudah dihasilkan oleh Micrococcus glutamicus ini ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah dapatkan prekursor, kita sudah dapatkan inducer gitu ya. Kalau kita dapatkan inhibitor ya. Nah, yang terakhir, ya silakan. Silakan bro. Inhibitor tuh nggak selalu apa? Kan yang kita tahu biasanya inhibitor tuh kan menghambat kerja enzim itu. Tapi dalam hal ini maksudnya inhibitor tuh nggak selalu negatif gitu, menghambat kerja enzimnya supaya terhalangi atau jadi nggak bisa bekerja dengan optimal gitu Pak. Jadi siapa yang nanya tadi ya? Alfian ya? Siapa yang nanya tadi? Saya nggak kelihatan tadi. Halo? Ya, gini teman-teman ya. Jadi kalau dalam hal ini yang namanya inhibitor itu menginhibisi mikroba intinya ya. Segala hal yang berkaitan dengan metabolisme mikroba gitu ya. Jadi tidak spesifik enzim atau katalis gitu ya. Tapi di sini ke semua mikroba. Ketika mikroba itu tidak normal gitu ya, dengan penambahan inhibitor ini, kemudian dia tidak normal, itu kita kategorikan senyawa yang ditambahkan itu sebagai inhibitor gitu ya. Jadi menghambat kenormalan dari metabolisme dari suatu mikroba gitu ya. Nah, makanya bisa bermacam-macam di dalam mikroba ya. Yang pertama itu bisa enzimatiknya, bisa saja salah satu organel sel yang ada di dalam mikroba tersebut gitu ya. Misalnya menghambat vakuola atau menghambat retikulum endoplasma gitu ya, atau ada misalnya apa ya?
Alah sampai lupa saya. Mungkin ada kloroplas gitu ya. Nah, salah satu di sini yang kita hambat adalah aktivitas dari dinding selnya. Ya, jadi menghambat inhibitor terhadap mikrobanya. Ya, nah di dalam mikroba itu komponennya kan banyak, tidak hanya enzim, tapi juga organel-organel sel. Nah, ketika ada organel sel yang kemudian tidak normal, gitu ya, bukan tidak normal, kita abnormalkan supaya kita memperoleh hasil yang kita inginkan, gitu ya. Nah, itu kategorinya adalah inhibitor. Gitu ya, Bro? Paham ya? Oh, oke, Pak. Ya, Siap. jadi tidak semata-mata ke enzimatik ya. Nah, kalau di katalis atau apa kimia katalis ya atau kinetika kimia itu memang spesifiknya hanya di katalisnya gitu ya. Inhibitor itu kan lawat dari katalis. Kalau di sini katalis inhibitornya lebih cenderung lebih umum ya, menghambat apa namanya hubungan gitu ya. Misalnya kita melamar orang kemudian kita dihambat gitu ya. Nah, itu inhibitor juga namanya gitu ya. Atau karir kita kemudian dihambat, nah itu namanya inhibitor juga. Jadi tidak selalu kepada spesifik katalis. Ya, mungkin kalau bioteknologi itu lebih umum gitu ya, lebih umum menghambat kepada aktivitas dari mikrobanya secara umum gitu ya. Baik secara enzimatik maupun terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam mikroba tersebut ya, yang salah satunya diperankan oleh organel-organel selnya gitu ya. Sip, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya elisitor. Elisitor ini bukan senyawaan. Kalau yang tadi beberapa 3 yang tadi itu kan senyawaan kimia. Jadi apa? Yang pertama itu prekursor, senyawa kimia yang ditambahkan untuk bereaksi dengan metabolit. Yang kedua, inducer, senyawaan kimia yang ditambahkan untuk menginduksi mikroba agar dia melakukan biosintesis enzim, menghasilkan enzim gitu ya. Yang ketiga itu adalah inhibitor, dia menghambat kerja dari mikroba gitu ya, sehingga dihasilkan produk-produk yang kita inginkan gitu ya, senyawaan kimia tiga-tiganya. Tapi kalau elisitor, kata kuncinya itu adalah mikroorganisme. Jadi senyawa kimia bukan yang ditambahkan, tapi senyawa kimia ya, tapi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Ya, dia dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi sebenarnya nanti kalau kita pisahkan senyawanya juga bisa aja sebenarnya ya. Tapi di sini lebih kepada kita menumbuhkan mikroba lain gitu ya. Mikroba lain dia menghasilkan suatu senyawa, senyawanya itu membantu mengekspresikan produk target dari sel tumbuhan. Ini lebih cenderung kepada pemanfaatan mikroba ya. Jadi tumbuhannya sebagai sebagai medianya jadinya ya. Jadi tumbuhannya nanti akan menghasilkan senyawa yang kita inginkan. Jadi medianya adalah tumbuhan di sini. Ya, bukan yang kalau yang tadi itu kan bisa di fermenter ya. Kalau ini di tumbuhan. Contoh nih sih, misalnya ya. Saya ingin mendapatkan senyawa isoflavon. Senyawa isoflavon ini adalah senyawa yang minor di dalam kedelai ya. Dia memang ada senyawa kacang-kacangan, hampir semua kacang-kacangan itu menghasilkan senyawa isoflavon. Isoflavon ini senyawa anti kanker ya, yang bagus untuk anti kanker, anti kolesterol, anti apalagi banyak pokoknya ya. Dia lebih kepada antioksidan, ya, anti inflamasi dan seterusnya gitu ya. Nah, supaya dia kedelainya itu bisa menghasilkan isoflavon lebih banyak, masih dalam bentuk tumbuhan gitu ya, maka kita bisa menambahkan ya suatu elisitor yang dihasilkan oleh Phytophthora megasperma ini ya, yang khusus soya gitu ya. Jadi di dalam media tanahnya itu kita media tanah pertumbuhan dari kedelainya itu kita tambahkan dengan Phytophthora megasperma ini, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa di mana senyawa ini nanti ketika masuk ke dalam akar kedelai kemudian masuk dalam sistem metabolisme kedelai, maka kedelai itu akan menghasilkan senyawa isoflavonoid yang banyak gitu. Ya, lebih tinggi daripada
normalnya, karena senyawa ini adalah senyawa yang minor, kecil gitu ya, supaya dia banyak padahal kemanfaatannya kan tinggi ya. Kedelai kalau cuma dikit senyawanya maka dia tidak cukup efektif, bukan tidak kemampuan untuk menjadi anti kansernya itu ditingkatkan. Sehingga senyawa isoflavonnya bisa kita ambil gitu ya. Atau contoh lain ya, misalnya ya, tahu kayu gaharu ya guys ya. Kayu gaharu itu sebenarnya kayu besar gitu ya, namanya Alpenia gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kayunya itu atau pohonnya itu nanti dibolongin gitu ya, dibolongin. Maka di dalam lubangnya itu kemudian kita tambahkan fusarium, senyawa mikroba namanya fusarium. Fusarium yang tergolong fungi juga ya. Kita injek ke dalam pakai infus gitu ya, kita injek kemudian kita tutup dengan batang bambu gitu ya, disumpel lah ceritanya ya, ditutup gitu ya. Nah, nanti mikrobanya ini, si fusariumnya ini akan tumbuh ya, dia menghasilkan suatu senyawa-senyawa ya, yang kemudian dia merangsang si tumbuhannya itu untuk menghasilkan getah gitu ya, menghasilkan getah. Nah, getah ini kemudian namanya gobal namanya, apa namanya, saya lupa namanya ya. Nah, tapi di dalamnya itu semacam senyawa lilin gitu ya, senyawa lilin. Nah, senyawa lilin ini menghasilkan minyak gaharu gitu ya. Sebenarnya minyak gaharu itu dihasilkan oleh mikroba itu, oleh tumbuhan itu untuk melawan benda asing yang masuk gitu ya. Dalam hal ini fusarium yang dimasukkan gitu ya. Tapi kalau buat kita sebagai manusia yang butuh minyaknya gitu ya, itu menguntungkan. Kita rekayasa supaya dia melawan dengan menghasilkan minyak gaharu gitu ya. Nah, minyak gaharu inilah kalau si mikrobanya masih bertahan, fusariumnya ya masih tumbuh terus ya, maka dia si kayunya itu akan menghasilkan minyak gaharu lebih banyak lagi. Nah, tandanya nanti kalau kita lukai kayunya itu warna kayunya tidak kuning lagi, tapi warnanya coklat. Ya, kayu kan warnanya putih kalau dilukai gitu ya, putih atau kuning gitu ya. Ini warnanya jadi kecoklatan. Nah, di situ ada minyak gaharunya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau jadi kita menyiksa tumbuhan sebenarnya ceritanya itu ya. Atau bukan menyiksa ya, kita merekayasa tumbuhan untuk menghasilkan minyak gitu ya, minyak gaharu. Nah, dengan cara menambahkan fusarium tadi. Ya. Nah, senyawa yang dihasilkan oleh fusarium, senyawa yang dihasilkan oleh Phytophthora megaspora itu kita namakan elisitor. Jadi bukan senyawa yang ditambahkan, tapi mikroba yang kita tambahkan, kemudian mikroba ini menghasilkan suatu senyawa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu beberapa senyawaan yang ditambahkan atau senyawa yang dihasilkan oleh mikroba ke dalam suatu media fermentasi, sehingga kita tuh bisa memperoleh produk yang kita inginkan gitu ya. Jadi disinilah kenapa dikatakan sebagai bioteknologi. Jadi di sini ada merekayasa mikroba supaya menghasilkan produk yang kita inginkan gitu. Makanya dikatakan sebagai bioteknologi di situ ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir itu namanya antifoam guys. Antifoam itu senyawa yang ditambahkan ya, biasanya garam-garaman ya. Ini digunakan untuk atau protein digunakan untuk supaya tidak terjadi foam. Foam itu busa. Biasanya dalam proses fermentasi itu ada gelembung-gelembung. Nah, gelembung ini nanti bisa menghambat proses pemisahan atau dia menghambat proses aerasi nanti. Gitu ya. Nanti banyak udara yang terperangkap dalam foamnya sehingga tidak efektif untuk memberikan kondisi aerobik dalam media fermentasi gitu ya. Nah, biasanya foam itu terbentuk karena adanya protein. Ya. Kalau proteinnya kita denaturasi gitu ya, nah, maka dia tidak akan membentuk micelle itu ya. Jadi tidak membentuk interface yang memperangkap udara gitu ya, memperangkap udara. Nah, berarti kan fokusnya di mendenaturasi protein intinya ya. Atau merusak protein ya. Jadi protein yang terdenaturasi ya. Nah, itu dengan cara ditambahkan dengan antifoam. Ya. Dengan antifoam. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat gambarnya ya. Ini kan ada gelembung banyak guys di sini. Banyak gelembung gitu ya.
Nah, dengan menambahkan antifoam ya, dalam hal ini kita menggunakan hidrofobik silika gitu ya. Jadi organologam gitu ya, organologam. Nah, ini foamnya hilang di sini. Ya, tinggal kecil-kecil ya. Kalau yang tadinya banyak di sini ya. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi dia nanti akan pecah gitu protein yang memperangkap udaranya itu, airnya itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang disebut dengan antifoam. Ya. Nah, itu semua senyawaan kimia yang ditambahkan ke dalam suatu media fermentasi sehingga kita bisa memodifikasi suatu proses gitu ya dalam fermentasi itu sehingga apa namanya senyawa yang kita inginkan diperoleh, enzim yang kita inginkan diperoleh, kemudian kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dalam proses fermentasi itu kemudian kita bisa hilangkan dengan cara inhibitor atau dengan salah satunya dengan antifoam ini ya. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini gitu ya. Insya Allah minggu depan akan ada kuis yang bahasanya adalah media fermentasi gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan pertemuan terakhir, ini kan pertemuan 6 ya. Pertemuan terakhir nanti kita akan bahas apa namanya? Teknik isolasi dari produk atau metabolit fermentasi gitu ya. Apa-apa yang dihasilkan dalam proses fermentasi yaitu nanti kita isolasi. Nah, teknik-tekniknya nanti kita akan pelajari pertemuan minggu depan. Tapi sebelumnya akan ada kuis ya terkait dengan media fermentasi. Jadi media fermentasi mulai dari pertemuan yang sebelumnya dan pertemuan ini ya. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman karena saya harus pamit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Oke, Pak. Ya.